Hai teman-teman ARMY, kali ini kita kembali dengan berita-berita terbaru dari BTS. Yang pertama, semakin banyak perusahaan logistik Tiongkok yang menolak mengirimkan paket terkait BTS. Lebih banyak perusahaan logistik Tiongkok menolak mengirimkan barang yang berkaitan dengan BTS. Menyusul perusahaan logistik terbesar kelima Cina, Hyundai Express, dua perusahaan logistik besar lainnya seperti YTO Express dan ZTO Express dilaporkan telah mengumumkan penangguhan pengiriman. Di tengah hal tersebut, muncul kecurigaan bahwa Administrasi Umum Kepabeanan Cina terlibat dalam proses penolakan produk BTS oleh perusahaan kurir Cina. Baru-baru ini, 3 perusahaan kurir besar Tiongkok, YTO Express, ZTO Express, dan Hyundai Express, semua menyatakan bahwa mereka telah menghentikan pengiriman produk terkait BTS. Beberapa berspekulasi bahwa perusahaan kurir Cina menyadari opini publik di Cina tentang pernyataan BTS tentang perang Korea dan mungkin telah melancarkan boikot mereka sendiri. Namun, menurut Weibo, tampaknya Administrasi Umum Kepabeanan di Cina memblokir impor barang terkait BTS, bukan perusahaan logistik. Ditemukan bahwa Administrasi Umum Kepabeanan Cina memperkuat manajemen dan pengawasannya terhadap produk Korea yang tidak terkait dengan BTS. Sebelumnya pada 19 Oktober, sebuah postingan dibuat di akun Hyundai Express cabang Weibo di Korea mengatakan, ada banyak pertanyaan tentang pengiriman BTS. Pengiriman produk terkait BTS telah ditangguhkan untuk sementara waktu. Hyundai Express hanya menjelaskan alasan penangguhan. Alasannya adalah yang kita semua tahu. Apa yang kita semua tahu? Ditafsirkan sebagai pernyataan mengingat pidato penerimaan BTS di upacara penghargaan Fanfleet. Pemimpin BTS RM berkata pada upacara penghargaan online Fanfleet Award, tahun ini menandai peringatan 70 tahun Perang Korea. Kami akan selalu mengingat sejarah penderitaan yang dialami oleh kedua negara kita bersama dan pengorbanan dari pria dan wanita yang tak terhitung jumlahnya. Netizen Tiongkok mengangkat masalah dengan penggunaan RM dari frase Two Nations, yang merupakan singkatan dari dua negara Korea Selatan dan Amerika. Netizen Tiongkok menyatakan bahwa BTS telah mengabaikan pengorbanan mulia tentara Tiongkok selama Perang Korea. Pada tanggal 18, YTO Express dan ZTO Express juga menjelaskan bahwa mereka tidak menerima produk BTS dari Korea Customs Service sebagai tanggapan atas pertanyaan dari pengguna internet Cina terkait penolakan pengiriman BTS. ZTO Express menyatakan melalui akun Weibo resminya, karena konferensi BTS, Administrasi Umum Bea Cukai Cina mengumumkan rencananya untuk mengawasi barang cetakan dan barang cetakan lebih teliti. Menambahkan, setiap kotak yang dicurigai semuanya dapat dibuka karena peraturan telah menjadi ketat. Efek ini diperkirakan akan mempengaruhi produk Korea lainnya. Yang kedua, BTS mempertahankan status kerajaannya di Tiongkok saat ia terus mendominasi Weibo, platform terbesar Tiongkok. Anak laki-laki K-pop favorit Tiongkok, BTS, sekali lagi mengklaim status popularitasnya yang tidak tertandingi di Tiongkok karena ia menjadi satu-satunya anggota BTS yang masuk dalam 100 teratas di daftar topik super di Weibo, platform sosial terbesar di Tiongkok. Taehyung masih satu-satunya member BTS yang masuk ke top 100 dalam super topik minggu ini. Taehyung memiliki 738.661 poin yang merupakan yang tertinggi di antara anggota. Daftar topik super yang dipromosikan oleh Weibo menunjukkan kekuatan klub penggemar pribadi selebriti di Cina yang merupakan skala popularitas paling penting di Cina. Namun, tidak mudah bagi selebriti asing untuk masuk ke top 100, tapi V dengan mudah berhasil masuk ke star list. V ditempatkan di daftar bintang dengan 738.661 poin, sementara anggota BTS lainnya dan grup itu sendiri terletak di daftar potensi. Menurut data sebelumnya, V diduga sebagai anggota BTS paling populer di Tiongkok dengan tagar terpopuler di Weibo. Fashionista V menunjukkan pengaruhnya yang besar di industri fashion karena beberapa majalah fashion dan kecantikan di Cina telah memposting tentang gaya unik V di akun Weibo resmi mereka. Baru-baru ini, majalah Reilly, salah satu dari 10 majalah kecantikan mode paling berpengaruh di Cina, Phoenix Network Fashion, majalah Magia, Element, Youth, Vogue China, Marie Claire Cina, dan beberapa majalah lain, serta beberapa blogger mode populer mengakui dan menghargai gaya busana V yang unik, fitur wajah seperti dewa pria, dan gaya rambut panas di Weibo. Cina tampaknya menjadi tetelan yang lainnya, karena popularitas V terus melonjak secara global, mendominasi tidak hanya Weibo, tetapi setiap platform media sosial termasuk Twitter, Instagram, TikTok, dan bahkan Twitter Jepang.
Yang ketiga, Jimin menjadi tren di seluruh dunia selama siaran langsung pasca ulang tahunnya yang berakhir dengan 9 juta pemirsa. Jimin BTS selalu menepati janjinya. Pada 13 Oktober, di hari ulang tahunnya, dia memberitahu para penggemar bahwa dia akan segera bertemu mereka dari aplikasi V-Live. Para fans menunggu dengan sabar dan akhirnya dia melakukan siaran langsung pada 20 Oktober dan fans pun langsung bersuka cita. Selama beberapa menit pertama siaran langsungnya, kata kunci Jimin Live menjadi tren di Twitter di seluruh dunia karena para penggemar sangat bersemangat dan senang melihat Jimin di aplikasi V-Live. Momen live bersama Jimin singkat dan manis. Siaran Jimin berakhir dengan lebih dari 9 juta penonton dan 485 juta hati. Jimin tidak pergi ke V-Live hanya untuk berkomunikasi dengan penggemar karena dia juga mencetak beberapa rekor lagi. Dia mencetak rekor baru untuk jumlah pengguna yang menonton secara bersamaan. Live-nya telah melampaui 3,3 juta penayangan dalam 7 menit, 4,19 juta dalam 9 menit, 6,2 juta dalam 18 menit, dan lebih dari 9 juta penonton dalam 32 menit. Jimin memberikan kabar terbaru tentang kesejahteraannya dan berbicara tentang persiapan yang sedang berlangsung untuk album mendatang mereka. Dia juga membahas tentang konser Map of the Soul One yang baru saja selesai. Jimin menyebutkan bahwa penampilan solonya yang paling ditunggu-tunggu di Filter itu keren dan dia telah mempersiapkan dengan keras untuk itu. Rasanya manis dan menyenangkan ketika dia menunjukkan ponselnya yang mengatakan pukul 10:13 yang merupakan waktu saat ini dan juga mengacu pada hari ulang tahunnya 13 Oktober. Para fans terkikik melihat lock screen-nya yang bertema Mickey Mouse miliknya. Jimin juga berterima kasih kepada ARMY atas ucapan selamat ulang tahun mereka dan memberitahu mereka bahwa dia melihat dan mengakui semua acara yang telah disiapkan penggemar untuknya. Selanjutnya, dia meminta maaf karena tidak datang lebih awal karena jadwal mereka. Segera setelah V-Live-nya, siaran langsung Jimin menjadi trending nomor 1 di V-Live Daily Chart dan nomor 1 di V-Live Weekly Chart dan nomor 3 di V-Live Monthly Chart. Semua ini membuktikan kekuatan dan pengaruh Jimin yang tak tertandingi. Top idol Jimin dapat mencapai ini dengan siaran langsung selama 30 menit. Di berita lain, lagu solo Filter Jimin tetap kuat di Billboard World Digital Song Sales. Itu berada di peringkat ketiga. Ini adalah minggu ke-32 Filter pada grafik. Ini adalah lagu BTS terpanjang kedua di Billboard World Digital Song Sales yang diikat dengan lagu solo Jungkook, My Time. Yang keempat, produser penyanyi, penulis lagu Jungkook berkembang pesat saat Still With You diputar di radio Inggris dan Euphoria menjadi lagu K-pop idol pertama yang mencapai 175 juta streaming di Spotify. Lagu yang diproduksi sendiri oleh Jungkook BTS dan lagu solo terus mencapai tonggak sejarah baru yang menunjukkan betapa penonton global sangat mencintai keterampilan produksi musiknya yang jenius dan vokalnya yang luar biasa. Still With You dipilih dan diputar di British Radio Atlantic Radio UK pada tanggal 18 Oktober. Balada populer yang diproduksi dan ditulis oleh Jungkook juga terus dipilih untuk drama radio oleh banyak stasiun radio di seluruh dunia, termasuk di Paraguay, Uruguay, Filipina, dan Indonesia meskipun baru dirilis gratis di SoundCloud. Meskipun dirilis di SoundCloud, sebagai hadiah gratis untuk ARMY, Still With You mendapatkan perhatian dan popularitas di seluruh dunia sejak pertama kali dirilis hingga sekarang. Ini menjadi 1 juta streaming hanya dalam 28 menit tercepat dalam sejarah SoundCloud. Itu juga memecahkan rekor sebelumnya dari lagu yang paling disukai dalam 24 jam hanya dalam 3 jam, sehingga menjadikannya lagu paling disukai dalam 24 jam pertama dalam sejarah SoundCloud dengan 564.000 like. Sejak dirilis, penggemar dan netizen tidak bisa berhenti membicarakan tentang produksi Jungkook yang jenius dari balada dan vokalnya yang menenangkan, dan betapa mereka menginginkan di platform berbayar seperti Spotify dan Apple Music. Euphoria juga mencapai tonggak sejarah baru karena baru-baru ini melampaui 175 juta streaming di Spotify, menjadi lagu solo pertama oleh idola K-pop pria dan oleh anggota BTS yang melewati batas. Ini juga melampaui 20 juta streaming di Genie, platform streaming terbesar kedua di Korea. Jungkook adalah anggota BTS pertama dan satu-satunya yang telah mencapai lebih dari 20 juta streaming untuk lagu solo BTS di platform. Juga merupakan satu-satunya anggota yang melampaui lebih dari 1 juta pendengar unik. Saat ini, Jungkook adalah satu-satunya anggota BTS yang memiliki 2 lagu solonya dalam 10 lagu populer BTS di Spotify, yaitu Euphoria dan My Time. Ost Your Eyes Style yang ia buat dan tulis serta Savage Love Remix di mana ia berpartisipasi sebagai vokalis juga ada dalam daftar.
Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.